Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan guru kita, Mukarram Ustaz Hasan Ustaz. Sudah lama saya silaturahmi di sini. Beliau adalah salah satu panutan saya dalam segi ilmu tasawufnya, sufinya. Karena dari segi itu beliau adalah termasuk kategori orang, kalau bahasa tanda-tandanya orang sufi itu terotong udah dua nih sama beliau. Yang pertama, beliau orangnya tidak menggebu-gebu. Yang kedua, sederhana. Itu ciri-ciri orang sufi. Iya, oke. Beda sama Ustaz Otong orangnya. Karena gitu saya istilahnya takjim dengan beliau. Alhamdulillah bisa silaturahmi, mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Abi, Pembahasan berkaitan dengan fenomena sekarang ini kan banyak, ada dua hal yang di masyarakat. Yang pertama masalah kaitan dengan ibadah dan lain sebagainya dengan akibat corona ini. Bagaimana pendapatnya? Kalau kita lihat kan ada yang pro Jumatan, ada yang enggak usah Jumatan. Nah, di situ punya dalil masing-masing. Kadang-kadang akhirnya di masyarakat saling memusuhi antara yang satu ngadain Jumatan, satu enggak. Padahal sama-sama punya dalil. Yang tidak usah Jumatan, kemaslahatan jiwa bisa juga dalil. Yang ada Jumatan, kita mau ibadah, kenapa mesti dilarang-larang gitu ya. Akhirnya kita sebagai istilahnya ustadz di daerah, seandainya ada masyarakat bertanya, bagaimana sikap kita gitu, Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Kamis yang penuh barokah di malam nisfu Sya'ban, saya kedatangan guru Al-Mukarram Ustaz Ibu Fauzi. Ini beliau adalah guru kita, saya ta'aziman, takliman. Nah, beliau salah satu putra dari guru kita, Yai Mursyid Kamil. Sudah selayaknya kita takziman kepada beliau. Berkaitan dengan fenomena sekarang antara yang Jumatan dengan yang tidak Jumatan, pada dasarnya adalah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Hal itu bukanlah satu hilafiah hukum, tapi sejauh mana kendali diri kita, kendali jiwa kita dalam menghadapi persoalan COVID-19 ini. Yang melaksanakan Jumatan sah saja, yang tidak melaksanakan Jumatan pun sah saja. Nah, dalam fikih ada berapa banyak uzur-uzur Jumat yang dijelaskan. Ketika udara sangat dingin pun kita dibolehkan, dan itu sudah merupakan satu uzur untuk Jumat. Jadi sebetulnya sudah selayaknya, apalagi kita yang kategorinya orang-orang yang paham di bidang agama, tidak mempermasalahkan itu, tidak mempermasalahkan yang melarang untuk Jumat pun tidak mempermasalahkan orang yang melaksanakan Jumat. Kalau saya bilang pada teman-teman, sebetulnya pemerintah sayang sama kita, jangan sampai kita tertular dan mencemari nama baik. Pada intinya semua kita kendalikan jiwa kita, kendalikan diri kita, semua berjalan dengan baik sesuai pemahamannya masing-masing, tidak saling mengklaim yang paling benar, tidak saling mengklaim bahwa dia yang paling baik. Itu aja sih, semuanya sah-sah aja. Kita anggap aja ini sebuah hiburan. Tidak ada klaim-klaim yang paling baik dan yang paling benar, itu aja. Untuk selanjutnya Ustaz menyikapi ini, kadang-kadang kan orang ada perasaan takut, terpapar. Kita sebagai umat Islam bagaimana menghadapinya? Apa kita diam aja di rumah supaya tidak terpapar, atau juga kita harus ikhtiar juga, misalnya mencari nafkah dan lain sebagainya? Kalau hemat saya begini, ini sekarang udah masanya kita ini di dilema ya.
Ketika kita berdiam diri di rumah, kita secara kebutuhan keluarga tidak mencukupi. Ketika kita keluar, ancaman begitu banyak. Dan ketika kita diam aja di rumah, nggak jadi jaminan itu kita terbebas dari corona. Ketika kita keluar pun nggak jadi jaminan kita akan terkena corona. Pada intinya semuanya kembali kepada ketawakalan kita sama Allah. Yang keluar mencari nafkah, thalabul halal wajib mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Diam di rumah kalau seandainya kebutuhan rumah tangga nggak mencukupi, iya, jadi dilarang juga kan. Kita diam di rumah salah, keluar salah, dilema sebetulnya. Maka tidak ada fondasi yang paling baik pada saat ini kecuali kita tinggal pasrah aja dengan Allah. Kita pasrah semua. Karena kita malah la haula wala quwata illa billah, enggak ada daya, enggak ada kekuatan, semua karena Allah. Ketika dalam hal masalah ini tentunya apapun aktivitas kita ketika kita keluar rumah kan memang udah dianjurkan. Kita begitu keluar pintu, bismillahirrahmanirrahim, saya tawakal sama Allah. Baik itu dalam masalah rezeki, terlebih lagi penyakit. Dan tidak ada orang yang meninggal kecuali memang sudah ketetapan dan waktunya yang sudah ditentukan. Itu kan kata Allah jelas bahwa tidak ada kematian, maka li nafsin antamuta illa biiznillahi kitabun muazzala. Emang ajalnya udah ditentukan dan kita udah janji ketika usia 4 bulan dalam rahim, kita udah janji nanti kita meninggalnya di saat begini, saat bagaimana, itu udah janji kita. Saya bilang sama teman-teman, kalau memang kita harus meninggal karena corona, itu bukan satu aib. Kalau memang kita harus meninggal karena corona, mungkin memang di Lauhil Mahfuz kita catatannya seperti itu. Yang penting mah sesuai ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Mau matinya gimana kek, ini mah dalam Islam. Mau matinya kena penyakit apa kek, yang penting mah husnul khotimah. Malah mungkin karena ada satu riwayat mengatakan orang yang meninggal karena penyakit yang sangat mematikan atau meninggal yang mengagetkan itu kan kategorinya sahih. Kenapa sih kita harus takut meninggal karena corona, dan itu karena itu bukan aib, malah enak, keluarga nggak ngurusin. Iya. Kuburan kagak bayar. Saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Guru Hasan. Jadi para pemirsa semua kita dapat pedoman ya buat kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dan musibah ini. Mudah-mudahan kita ada ambil hikmahnya, semakin dekat kita mendekati kepada Allah dan selalu banyak berdoa dan berselawat dan membaca Latul Hadat. Mudah-mudahan negara kita, kampung kita terbebas dari yang namanya virus corona. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.